Oke, masih dengan Profesor Kardus. Matter atau materi. Di alam semesta ini, materi merupakan bentuk entitas atau segala sesuatu yang memiliki massa, volume, dan berada dalam ruang waktu. Semua partikel dalam model standar penyusun atom adalah keadaan materi yang berada dalam keadaan fundamental. Namun tahukah Anda, dalam interdisipliner bidang fisika dan kimia, materi sebenarnya terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah materi aktif, yakni suatu sistem yang setiap komponennya memerlukan energi untuk beroperasi di luar keseimbangannya. Materi aktif harus mengkonsumsi energi dari sumber eksternal atau internal untuk dapat beraktivitas dan beroperasi. Contoh, materi aktif adalah kumpulan sel makhluk hidup atau sitoskeleton seluler. Ada pula perilaku materi seperti halnya kristal cair atau sekelompok robot yang menggunakan energi dalam sistemnya untuk bekerja. Selain itu, materi pasif. Materi pasif adalah materi yang sifatnya hanya ditentukan oleh hukum kausalitas atau aksi reaksi, sebab akibat. Sebut saja objek-objek seperti batu, kayu-kayu yang berserakan dan lain-lain, di mana mereka tak akan bergerak kecuali ada gaya eksternal yang menggerakkannya. Dan dalam konten kali ini, Profesor Kardus akan mengulas terobosan eksperimental terbaru para ilmuwan dari Universitas Bristol, Inggris, di mana mereka berhasil membuat terobosan bahan sintetik atau materi buatan yang berperilaku mirip sistem kehidupan, mampu bergerak sendiri layaknya cacing, padahal sistemnya bukan sel atau struktur hidup seperti pada organisme, hanya berbentuk zat yang dimanipulasi khusus dengan keadaan energi eksternal hingga beraktivitas mirip sistem kehidupan. Ya, cacing sintetik ini juga merupakan keadaan materi aktif, dibuat secara khusus dengan menggunakan susunan partikel koloid. Partikel koloid merupakan partikel yang tidak dapat dipisahkan melalui proses filtrasi karena ukurannya di kisaran mikron. Partikel-partikel ini tersebar dalam berbagai bentuk keadaan wujud materi, seperti halnya gas, padat, cair, kecuali dalam keadaan plasma. Dalam eksperimen ini, para ilmuwan dari Universitas Bristol berkolaborasi dengan para ilmuwan Universitas Paris dan Leiden, di mana mereka berhasil menciptakan keadaan materi aktif yang disebut sebagai koloid janus yang berukuran mikron dan tersuspensi dalam cairan khusus. Bahan-bahan ini dibuat dari partikel koloid yang didorong keluar dari keadaan keseimbangannya oleh energi internalnya. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara independen, individual. Menurut Profesor Tenney dari Liverpool, mereka berhasil menemukan pembentukan struktur baru yang energik, di mana perilaku filamen aktif dapat bergerak otomatis, independen dan terstruktur, layaknya sebuah cacing yang hidup. Menurut para ilmuwan, penemuan ini merupakan terobosan yang dapat digunakan di berbagai bidang pengaplikasian, terutama di bidang medis. Dalam bidang medis, ia dapat digunakan sebagai sistem pengantar obat ke target atau ke dalam organ yang sulit untuk dijangkau, atau untuk berbagai pengaplikasian sistem penyembuhan diri. Ya, pada saat eksperimen, mereka menggunakan susunan partikel koloid yang dimanipulasi khusus dan tersuspensi dalam cairan. Sebelum kemudian medan listrik kuat, kemudian lalu dimasukkan dalam sistem tersebut. Dan beberapa saat kemudian, perilaku unik terjadi, di mana partikel-partikel koloid genus yang tersebar tiba-tiba menyatu, kemudian saling sambung menyambung layaknya cacing hidup. Sistem ini sangat unik, karena keadaannya dapat dimanipulasi dengan mudah oleh energi eksternal dan kemudian diarahkan pergerakannya. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang cacing sintetik dari Universitas Bristol. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Profesor Kardus dari Bristol University mengabarkan.